Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan alat kontrasepsi implan. Di kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Martina Rizky, dan Saya Atik Pramugita. Monalisa Putri. ya, jadi dimohon untuk ditonton sampai habis ya, biar kalian tahu informasi tentang KB implan. Ya, jadi KB implan itu adalah KB hormonal yang berguna untuk mencegah kehamilan 3-5 tahun. Metode kontrasepsi ini dikembangkan oleh The Population Council pada tahun 1952 untuk mengembangkan metode kontrasepsi. Implan merupakan alat kontrasepsi yang dipasang di lengan atas bawah kulit yang berbentuk kapsul elastik yang berisi hormon levonorgestrel yang berguna untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi implan ini itu memiliki cara kerja untuk menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan selaput lendir endometrium tidak siap untuk menerima pembuahan atau nidasi, kemudian mengentalkan lendir dan menipiskan lapisan endometrium. Efektivitas keberhasilan kontrasepsi implan ini adalah 97-99% itu menurut BKKBN tahun 2014. Lalu selanjutnya ada macam-macam KB implan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada Norplan. Norplan ini panjangnya 3,4 cm dan diameternya itu 2 mm. Dan untuk isinya ada 36 mg levonorgestrel, jangka waktunya itu 5 tahun. Yang kedua ada Implanon atau Sinoplan. Implanon atau Sinoplan ini isinya 68 mg 3 keto desogestrel dan untuk jangka waktunya 3 tahun. Yang ketiga itu ada Jadena atau Indoplan. Nah, Jadena ini isinya 75 mg levonorgestrel dan untuk jangka waktunya sama dengan Implanon yaitu 3 tahun. Kemudian untuk kelebihan dari kabel implan ini, yang pertama itu sangat efektif, yang sudah dijelaskan tadi 97-99%. Lalu untuk jangka panjangnya juga cukup banyak, ada yang 3 tahun dan juga ada yang 5 tahun. Dan untuk KB implan ini tidak perlu pemeriksaan dalam dan juga tidak mengganggu senggama saat suami istri itu berhubungan seksual. Lalu tidak perlu mengingat jadwal seperti dari KB pil ataupun KB kalender. Selanjutnya tidak mengganggu produksi ASI karena KB ini mengandung hormon progestin dan juga dapat dicabut sewaktu-waktu. Selanjutnya kekurangannya itu KB implan ini dibutuhkan tindakan pembedahan kecil seperti sayatan, jadi mungkin dapat mengganggu estetika dari lengan. Lalu tidak ada proteksi penyakit menular seksual atau PMS, dan juga ini tuh harus dilakukan datang ke klinik ataupun ke bidan. Nah, untuk implan ini efektivitasnya dapat turun jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan seperti obat TBC dan juga obat epilepsi. Selanjutnya untuk efek sampingnya, yang pertama itu gangguan menstruasi dan juga dapat munculnya keluhan-keluhan seperti sakit kepala dan peningkatan berat badan atau penurunan berat badan. Lalu mengakibatkan nyeri payudara dan juga perasaan mual dan perubahan mood. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan, yang pertama itu dilakukannya insisi atau sayatan. Insisi atau sayatan ini 3 jari di atas siku dalam dan pada tangan yang non-dominan. Pada ibu kidal maka dilakukan di tangan yang sebaliknya. Selanjutnya hindari luka dari air selama 7 hari dan juga mengurangi gerakan. Setelah itu maka akan dilakukan kontrol ulang setelah 7 hari, dan untuk pemasangannya ini pada hari kedua sampai ke-7 masa menstruasi. Jika ibunya itu tidak menstruasi atau lebih dari hari ke-7 maka pastikan ibunya itu tidak hamil, dan juga jika ingin bersenggama gunakan kontrasepsi lain seperti kondom selama 7 hari. Selanjutnya untuk ibu yang pasca salin 6 minggu sampai 6 bulan, jika masih belum mendapatkan menstruasi maka implan ini dapat dipasang kapan saja dalam waktu tertentu, dan juga jika sudah mendapatkan menstruasi maka pastikan ibunya itu tidak hamil, dan juga gunakan alat kontrasepsi lain selama 7 hari jika ingin bersenggama atau berhubungan seksual. Ya, jadi sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, bagi teman-teman yang akan menggunakan alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan bisa menggunakan alat kontrasepsi implan, karena implan ini cukup efektif, yaitu 97 sampai dengan 99%. Kemudian dengan jangka waktu yang cukup relatif sedikit dan tidak terlalu banyak, yaitu antara 3 sampai 5 tahun.
Nah, sekarang para sahabat jadi pada tahu kan gimana pengertian dari KB implan, kemudian cara kerjanya, kelebihan serta kekurangan dari KB implan itu seperti apa. Yuk jangan lupa ber-KB dan pasang KB di fasilitas kesehatan terdekat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.